Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memberkati engkau sekalian dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita boleh sehat dan berkumpul karena ini masih nuansa tahun baru. Kami keluarga besar atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan kepada kita selamat tahun baru, Shalom. Saudara-saudara, minggu kita hari ini yaitu minggu yang kedua setelah Epifanias yang dibungkus dalam satu tema besar, Yesus Anak Allah dan Raja. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes, pasalnya yang pertama ayat 43 sampai yang ke-51. Saudara-saudara sekalian, saya baca buat kita, tentramkanlah hati dan pikiranmu, arahkanlah kepada firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata padanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael padanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus padanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang padanya, lalu berkata tentang dia, "Lihatlah, inilah orang Israel sejati, tak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael padanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kristen adalah pengikut Kristus. Itu arti daripada Kristen. Maka orang-orang yang mengikut Kristus itu disebut orang Kristen, dan orang yang mengikut dia tidak bisa duduk. Tidak ada orang yang mengikut itu duduk. Tidak ada orang yang mengikut itu hanya diam saja. Tapi orang yang mengikut dia penuh aktivitas. Kemana sang yang mau diikut pergi, maka dia akan ke sana. Dan oleh sebab itu, barang siapa yang mau mengikut Kristus, dia harus mengosongkan jiwanya, dia harus menggantikan apa yang ada dalam hati, benak dan pikirannya terhadap apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Maka harus ada perubahan paradigma berpikir, harus ada perubahan paradigma bertindak,
Sehingga kalau engkau bertahan dalam pola lama, kalau engkau selalu bertahan dalam sikap-sikapmu yang lama, yang penuh dengan keangkuhan, kesombongan, sok hebat, sok pintar, sok berkuasa, kamu bukan pengikut Kristus. Tapi kamu hanya mencoba melihat dan membaca firman Tuhan, lalu memperbandingkannya dengan kepunyaanmu, ilmumu, kebiasaan sekitarmu, dan sebagainya, maka engkau adalah orang yang paling malang di dunia ini. Sebab ibadahmu tidak akan berguna, karena engkau hanya terlalu capek dalam studi perbandingan. Engkau terlalu capek melihat kelayakan. Ini apa? Ini layak? Ini layak? Itu layak? Karena kelayakan itu tidak ada padamu. Ini mari kita buktikan bahwa kalau Yesus datang ke tengah dunia ini, dia mau ngapain? Yesus datang ke dunia ini bukan untuk studi tour, apalagi wisata rohani atau wisata rohana, enggak. Atau untuk melihat pemandangan dunia yang dia buat. Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini untuk mewujudkan rencana Allah. Apa itu? Yaitu pembebasan, yaitu penyelamatan. Karena manusia yang telah dicipta oleh Allah seturut dengan rupa dan perbuatan Allah telah jatuh dalam dosa, telah hidup dalam keinginannya. Sehingga ketika dosa itu ketika manusia itu masuk ke dalam dosa, maka dia terikat dan dirantai oleh kuasa kegelapan. Maka pola pikirnya hanya seturut dengan keinginannya. Maka pola pikirnya dan perbuatan serta kehidupannya hanya berdasarkan apa yang baik menurut saya, yang lain tidak peduli. Dari sanalah dosa itu semakin banyak. Nah, untuk itulah Yesus datang. Allah melihat ini. Untuk satu pembaharuan Allah sudah mencoba untuk memperbarui, yaitu melalui air bah. Manusia berdosa itu dibinasakan, diganti dengan orang yang tidak turut dalam dosa, yaitu Nuh dan keluarganya. Tetapi ketika pengampunan itu juga dan orang yang diselamatkan itu juga dikeluarkan dari perahu itu, keturunan selanjutnya juga berdosa. Maka jangan mencoba, karena ketika engkau mencoba untuk berbuat sesuatu yang tidak baik, engkau sulit meninggalkannya. Dan akhirnya mereka juga dibakar oleh Tuhan pada peristiwa Sodom dan Gomora. Lalu apakah manusia ini harus binasa? Upah dosa adalah maut. Itu jelas. Dan hukum itu harus berlaku terhadap semua manusia. Ya. Hukum itu harus berlaku kepada semua. Upah dosa adalah maut. Maka dengan kesadaran yang penuh, sesungguhnya saudara dan saya, kalau Kristus tidak datang, kita tidak akan bisa bertemu. Kita tidak akan bisa berkarya di bumi ini. Secara alkitabiah itu bisa kita buktikan. Ya, coba buka Rom pasal 3 ayat 23 sampai 24.
Oke. Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, ya. Iya. Semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Pertanyaannya, apa yang menjadi nilai tawarmu di hadapan Tuhan? Ada yang bisa menyampaikannya? Apa kehebatanmu di hadapan Tuhan? Apa luar biasanya kamu di hadapan Tuhan? Ada? Ada yang bisa mengatakan? Coba tunjuk tangan siapa yang merasa luar biasa di hadapan Tuhan. Coba tunjuk tangan siapa yang merasa hebat di hadapan Tuhan. Tapi yang ada adalah yang sok hebat di hadapan siapa yang pernah sok hebat di hadapan sesamanya? Ya, siapa yang pernah melakukan kesombongan di dalam hidupnya? Saudara dan saya sosok-sosok yang penuh dengan kesombongan. Betul? Ya kan? Saudara dan saya adalah orang yang suka sirik. Betul? Ya kan? Apakah saudara nggak pernah sirik? Pernah? Betul. Memang lebih bagus kita terbuka di hadapan Tuhan. Mumpung kita waras dalam kebakti. Karena setelah kebaktian nanti di luar sana kita nggak tahu apakah kita masih waras atau enggak. Karena ketika tiba-tiba ketemu dengan orang yang kita benci, gitu. Apalagi mungkin akan mengatakan, wih, emang pendeta ini mana bagi, kan gitu. Nggak tahu entah siapa yang mau ditembak karena saya nggak bawa senjata, kan gitu. Tapi firman Tuhan mengatakan semua sudah. Siapa yang berdosa itu? Siapa? Kenapa takut? Siapakah yang sudah berdosa itu? Harus katakan saya. Ya kan? Siapakah yang seharusnya mendapatkan hukum atau upah dosa itu? Apa upah dosa? Maut. Betul? Tapi luar biasa, Kristus datang. Maka disinilah rahasia Yohanes 3 ayat 16. Setelah kita menyadari bahwa kita penuh dengan dosa, setelah kita menyadari penuh dengan kesirikan, penuh dengan iri hati, penuh dengan kedengkian, penuh dengan sok jago, sok hebat, sok pintar, sok luar biasa, semuanya menghantar kita kepada maut. Jadi jangan kira kalau kau merasa hebat, kau sedang merasa luar biasa, enggak, engkau sedang berjalan menuju maut. Jadi jangan kira kalau engkau sedang berupaya melecehkan sahabatmu, kamu merasa hebat. Sesungguhnya engkau sedang berjalan menuju maut. Betul? Itu secara firman Tuhan kita bertanggung jawabkan. Maka benarlah kata Yohanes 3 ayat 16. Apa itu? Kok jadi kayak baca mantra? Yohanes 3 ayat 16 apa? Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, ya, maka dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Nah, saudara-saudara, disinilah kita selami nats kita hari ini. Saudara, manusia harus diselamatkan, tetapi penyelamatan yang dilakukan itu tidak akan berulang-ulang lagi. Maka sebelum Kalvari, sebelum peristiwa Via Dolorosa, Yesus membuka ruang sebesar-besarnya
bagi saudara dan saya untuk menjadi alat dan mitra Tuhan. Karena esensinya, kenapa manusia Allah ciptakan dan letakkan di dunia ini, supaya manusia itu menjadi mitra Tuhan untuk menjaga kebaikan-kebaikan yang Tuhan ciptakan di tengah-tengah dunia ini. Maka dia memanggil manusia itu. Ya, saudara ingin dilibatkan dalam karya penyelamatan, maka Allah memanggil orang-orang percaya. Lalu dia memanggil para murid-muridnya. Ya, untuk apa? Untuk apa kita dipanggil? Untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Untuk menyampaikan ajaran Kristus. Apakah ajaran Kristus? Apa? Nasi. Oh, nah, kirain nasi, memang belum sarapan. Ajaran Kristus adalah, makanya ada nyanyian orang percaya, ajarilah. Coba kita nyanyikan sedikit, 1, 2 ya. Coba stop. Bisakah kita nyanyikan dengan tidak fals? Biar enak gitu. Karena saya serak, jadi jangan ikutkan saya. 1, 2 ya. Ini ada 2 versi. Sebagian ada yang bilang cinta kah, ada yang bilang kasih, yang ada yang mau bilang cinta, jadi terikut dia cinta. Nggak apa-apa, cinta dan kasih itu sama ya. Ya, karena cinta itu adalah kasih, kasih itu adalah cinta, kasih itu adalah Tuhan Yesus. Makanya saya selalu berulang-ulang mengatakan, yang bermain-main dengan kasih itu mempermainkan apa? Mempermainkan Tuhan Yesus. Ya kan? Makanya dilarang sebentar-sebentar I love you, kata seorang pria sama wanita itu. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Semua siap, asal yang cantik dilihatnya, aku mencintaimu, aku mencintaimu. Nah, itu main-main dengan kasih itu. Makanya ya anak-anak muda, jaga dirimu ya. Kalau kau mau main-mainkan cinta itu, waduh. Apalagi ya wanita juga begitu. Orang di bereng bawa nagateng bagus, mesti aku suka lah sama aku cinta. Lagi pret gitu. Ya kan? Jadi saya pikir itu. Maka sebelum penyelamatan itu dilakukan, maka diajarkan. Itu makanya perlu murid-murid. Ikutlah aku. Pengajaran-pengajaran disampaikan oleh Yesus melalui murid-murid, dan pengajaran itu sampai pada kita. Ya toh? Ada di antara kita yang hadir ini tidak pernah mendengar firman Tuhan. Sekarang bahkan sudah kita nyanyikan tadi, yaitu bahasa kasih. Agar apa? Agar kita yang percaya tidak sebentar-sebentar berdosa lalu dihukum. Nah, Tuhan tidak ingin kebinasaanmu, tapi Tuhan menginginkan engkau selamat. Maka hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Panggilan Tuhan pada Filipus ini menjadi satu titik awal kepada kita, agar kita, bahwa setiap kita adalah orang-orang yang dipanggil
Para halado, saudara dipanggil untuk melakukan pelayanan tanpa pamrih dan tanpa merasa hebat dan tanpa merasa luar biasa, tetapi lakukan panggilan dengan penuh kerendahan hati. Sadarilah, engkau dipanggil, saya dipanggil untuk menjadi pelayan bukan karena kuat dan hebatku, bukan karena saya yang paling ganteng, saya yang paling cantik, saya yang paling saleh, saya yang paling kaya. Entah kenapa itu adalah misteri rahasia Allah. Dia mau pakai kamu untuk menjadi pelayannya. Apa yang mau kau andalkan supaya bisa jadi para halado? Tidak ada. Apa hebatmu? Di mana yang paling hebat, engkau atau Tuhan itu? Tidak ada. Tetapi kamu dipanggil untuk merendahkan diri, seperti nyanyian kita tadi, kuutus kau, ya. PKJ tadi, kuutus kau tuh, coba pancarkan sedikit. Ya, boleh dinyanyikan. Kuutus kau. Ayat 1 aja. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus kau mengabdi bagiku. Cukup, stop. Diutus hanya untuk mengabdi, itu artinya pelayan. Tidak punya kesempatan untuk menuntut. Aku beginilah, enggak. Dan kita semua adalah saudara, semua diutus dan dipanggil untuk menjadi suami yang baik, imam di rumahmu. Saudara dipanggil untuk menjadi istri, ibu, penyokong bagi suamimu. Agar apa? Agar engkau bersama dengan suamimu untuk mendidik, mengarahkan umat kudus milik Tuhan yang dititipkan ke tengah-tengahmu, agar mereka menjadi generasi-generasi baik. Maka saudara-saudara, lihatlah Filipus yang bertemu dengan Tuhan bergerak, memanggil. Tapi saudara, peristiwa pekerjaan pekabaran Injil, pekerjaan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, itu bukan pekerjaan yang gampang, tetapi juga bukan pekerjaan yang sangat sulit, karena kita juga akan bertemu dengan tantangan. Lihatlah bagaimana sombongnya seorang Nathanael mengatakan, apa yang baik dari Nazaret? Mungkinkah ada yang baik dari Nazaret? Apa yang baik dari situ? Mungkin orang lain juga akan mengatakan kepadamu, apa yang baik dari keturunannya ini? Apa yang baik dari kawan ini? Tidak ada. Dan memang manusia penuh dengan penilaian dan perbandingan. Maka ketika nats ini disampaikan, saudara-saudara, berhentilah untuk berlaku angkuh dan sombong. Jangan lagi hidup seperti itu. Karena Tuhan mengutusmu untuk mengabdi. Jangan pergunakan falsafah daripada Nathanael. Apa yang baik dari situ? Apa yang mau ditiru dari situ? Karena yang pasti semua kita punya kekurangan. Semua kita punya kelebihan. Saudara dan saya punya masa sulit. Saudara dan saya punya masa kelam. Saudara dan saya punya masa lalu. Tapi saudara hadir di sini untuk menuju masa depan. Karena apa? Karena Tuhan tidak peduli dengan segala dosamu. Karena Tuhan tidak peduli dengan segala kekuranganmu. Karena Yesus datang, Dia mau menyelamatkan. Dia tidak pernah bertanya, supaya kau saya selamatkan, coba sebut apa dosa bungmu.
Apa dosamu? Enggak. Karena kasihnya melampaui akal dan pikiran, melampaui segala kekuranganmu, melampaui segala dosamu. Maka Minggu Epifania sekarang mengajarkan kepada kita, Yesus adalah anak Allah, dia adalah raja yang untuk disembah, karena hukum maut itu dia ambil, lalu dia menggantikan dirinya agar engkau menjadi orang-orang bebas, pewaris kerajaan Allah. Maka jangan lagi hidup dalam keangkuhan, jangan lagi hidup dalam iri dan dengki, karena itu menghantarmu menuju maut, dan itu sudah diambil oleh Tuhan Yesus. Dan ketahuilah, dia tidak akan datang kedua kali dalam karya penyelamatan, tapi dia akan datang kelak untuk menegakkan hukum Tuhan. Maka hari ini dan selanjutnya, ini adalah masa-masa pertolongan kepada kita, tuntunan Roh Kudus kepada kita, masa anugerah. Pergunakanlah ini untuk kemuliaan Tuhan. Dan manakala waktu itu tiba, ketika dia datang untuk menyatakan kebenarannya, engkau sedang dilihat melayani sesamamu, melayani Tuhanmu, dan engkau boleh mendapatkan anugerah. Anakku, marilah bersamaku, karena aku berkenan kepadamu. Dari tempat ini juga saya ingin menyapa saudara-saudaraku yang mungkin kurang sehat sekarang. Ada Bapak Erikson Lumban Tobing, ada Bapak Ronald KSJ Nenggolan, Ibu Rumondang Simanjuntak, Lamtiar Lumban Gaul, dan Bapak Jeff F. Tupal Sinaga. Bahwa panggilan itu juga berlaku untukmu. Engkau dipanggil untuk tidak kalah dengan penyakitmu. Engkau dipanggil untuk tidak mengabaikan kasih anugerah Tuhan kepadamu. Dan saudara-saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saudara yang mungkin tidak datang di sini tapi boleh terhubung dalam live streaming ini, ketahuilah Yesus mengasihimu, Yesus datang untuk menebusmu. Maka hiduplah dalam ajaran kebenaran firman Tuhan dan terimalah kesembuhan ilahi. Kristus mengasihimu, Kristus mau menyembuhkanmu, menguatkanmu. Dan ketika engkau menghadapi tantangan, sebagaimana tantangan yang pernah disampaikan oleh Nathanael, tetaplah semangat. Sebagaimana Filipus, tetap semangat, tetap tidak putus langkah juangnya. Dia tetap melayani Nathanael dan mengarahkannya kepada Yesus. Dan Yesus mau menerima Nathanael. Saudara, ketahuilah, mungkin saudara semua dan saya adalah Nathanael itu yang mengatakan, apakah ada yang bisa diharapkan dari Sintua ini? Apakah ada yang bisa diharapkan dari pendeta ini? Apa ada yang baik dari contoh daripada Sintua ini, daripada pemusik ini, daripada ini? Tetapi tetap semangat melayani, karena Yesus tidak meninggalkanmu. Karena apa? Yesus mengasihimu dan dia mau menguatkan dan tetap memakaimu sebagai alatnya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Bapa di surga, terima kasih buat segala kasih sayang dan anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang kurang sehat, yang dirawat di rumah sakit atau di rumah. Tuhan jamah dan sentuh mereka agar mereka beroleh pemulihan. Bagi yang berduka, Engkau hapus air matanya. Berkati jemaat-jemaat ini Tuhan, sehingga mereka merasa bahwa kasih sayang-Mu sajalah yang menghidupkannya, yang memampukannya bekerja dan berkarya.
Ajar kami bahasa kasih, bahasa yang Engkau sudah praktekkan, yaitu kerendahan hati, jauh dari sirik, dengki, dan kesombongan. Sehingga benarlah kami, umat Tuhan, pewaris kerajaan. Amin.